Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dibilang sore tapi kayak malam buat teman-teman semua. Terima kasih undangannya. Kami memang datang ke Inggris ini ke London. Sebenarnya tidak ada acara-acara publik. Ini memang kegiatan private sebetulnya. Tapi kemudian tetap aja nggak bisa gitu. Tetap aja nggak bisa. Jadi kemarin kita ngobrol dengan beberapa teman-teman di London, lalu ada kegiatan mengundang di masjid. Sesudah itu bukan hanya terbuka, gegap gempita gitu. Jadi teman-teman dari Cambridge undang. Saya dikontak Mas Aji. Aji mana Aji di sini? Dia yang tanggung jawab tuh. Lagi sholat ya. Lalu saya baru bisa malam memberikan konfirmasi. Jadi terima kasih, walaupun kurang dari 20 jam, kita bisa ketemu di sini sama-sama. Dan saya sampaikan pada semua, saya pun dulu pernah merasakan in your position ketika berada di pengasingan itu. Ingin sekali bisa jumpa dengan seseorang yang baru datang ke tanah air. Walaupun digital kita tersambung, tapi tatap muka tak bisa mengalahkan tatap screen. Dan saya sampaikan tadi malam itu ketika Aji bilang, Aji begitu nanti bisa, saya akan usahakan. Dan saya juga ingin ketemu. Karena teman-teman yang berada di sini, teman-teman yang berada di tempat yang jauh dari tanah air, fisiknya. Tapi saya selalu yakin bahwa pesawat terbang itu hanya bisa bawa terbang badan. Pikiran dan hati tidak pernah bisa meninggalkan Indonesia. Dan itu keyakinan yang dari dulu sampai sekarang selalu menemukan pembuktiannya. Termasuk malam hari ini. Jadi senang sekali bisa jumpa. Udaranya dingin. Tapi ruangan ini rasanya hangat gitu. Rasanya hangat dan saya datang di sini tadi bisa dibilang sudah hampir sore. Perjalanan dari London ternyata lebih panjang dari yang diduga. Saya kira Jakarta saja yang macet. Ternyata keluar dari London juga panjang perjalanan. Nah, Pangda tadi sudah bicara panjang lebar tentang itu. Tapi sebelum saya mulai, Pangda, kalau boleh nih, saya ingin tahu siapa yang berada di sini. Who are you? Are you students? Are you non-students? Are you an expat? Are you professionals? Boleh nggak, Pangda, kasih gambaran sedikit? Siapa teman-teman yang berada di sini? Siap, Pak. Jadi Pak Anies, di sini kita beragam, meskipun didominasi oleh student atau mahasiswa, kita juga memiliki personil di PPI Indonesia in Cambridge ini dari yang mahasiswa S1, S2, S3 maupun siswa SMA ataupun A-level yang sedang persiapan untuk masuk ke undergrad. Juga kita punya beberapa profesional, ada di sana ada Mas Gali, itu profesional di bidang teknologi dan fisika kuantum ya Mas ya. Semikonduktor betul. Kemudian ada Mas Ali, beliau adalah IT data scientist betul di salah satu perusahaan perbankan berbasis di UK dan Eropa. Kemudian juga banyak mahasiswa MBA di sini Pak dari Indonesia, Master of Business Administration dan mahasiswa PhD juga. Kalau boleh saya tahu, yang ambil master angkat tangan. Oke, yang ambil PhD? Angkat tangan. Yang sudah profesional bekerja di sini? Oke, yang pengangguran? Saya nggak cium tangan. Siapa tahu ada pengangguran juga di sini kan? Oke, so it's okay. Jadi teman-teman semua, tema yang diangkat ini tema yang bisa dibilang tema yang bergaung di masyarakat Indonesia di luar negeri, yang kita biasa sebut istilah diaspora. Dan fenomena diaspora ini menurut saya makin hari akan makin menguat. Kenapa? Karena kita makin menemukan begitu banyak talenta-talenta Indonesia yang meneruskan studi di luar dan memilih untuk kemudian berkarir di luar. Dan kita merasakan bahwa sebagian dari yang berangkat itu beda dengan generasi-generasi sebelumnya.
Kalau generasi sebelumnya ada di beberapa negara yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi kita menemukan migrasi yang besar dalam lapangan pekerjaan. Kita lihat di Timur Tengah, kita lihat di Hong Kong, itu adalah teman-teman yang mereka berangkat keluar untuk mencari pekerjaan. Nah, tapi kita juga menemukan gelombang baru, yaitu mereka yang berangkatnya sesungguhnya bukan untuk mencari pekerjaan. Berangkatnya itu untuk melanjutkan belajar, menuntut ilmu, memperluas wawasan, mendalam ilmu. Nah, tetapi dalam perjalanan itu, kemudian kesempatan-kesempatan terbuka justru di luar. Dan sebagian memutuskan untuk meneruskan, ambil kesempatan itu. Nah, disinilah kemudian kita menyaksikan Indonesia mulai memiliki stok generasi baru yang berada di luar, yang memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan orang-orang dari tuan rumah negaranya, ataupun talenta-talenta lain dari bangsa-bangsa lain di Asia. Yang tadi disebut banyak adalah India. Memang kita menyaksikan gelombang keberangkatan India, Filipina, kemudian Taiwan, Tiongkok, itu seperti gelombang awal munculnya diaspora internasional di Asia. Tentu saja Pakistan ada, Bangladesh ada, tapi itu Asia, subkontinental Asia. Nah, di Asia Tenggara, Filipina yang paling progresif di antara yang lain. Mungkin karena bahasa, mungkin karena ketersambungan dengan Amerika. Indonesia baru generasi, sekarang mulai nampak dan mulai kita menyaksikan di berbagai tempat. Jadi saya ingin sampaikan, barangkali jangan terlalu khawatir bahwa kita hari ini belum semenonjol teman-teman dari India, ya karena kita late starter gitu. Mereka early starter, tapi saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, ini our best brain juga akan muncul di dalam kancah global. Tapi dalam perjalanan itu, kita selalu ketemu dengan pertanyaan sederhana tentang nasionalis enggak sih mereka yang pada berangkat ke luar. Dan selalu ada label, kalau tidak pulang berarti tidak cinta tanah air. Kalaupun tidak dilabelin eksplisit, kita sendiri sering merasa, am I nationalist enough gitu. Sehingga saya memutuskan untuk tidak pulang, saya meneruskan di sini. Nah, ini satu fenomena yang menurut saya kita sebagai bangsa harus banyak belajar. Kenapa harus banyak belajar, teman? Sentimen tidak pulang itu sebagai sesuatu yang negatif, ada masanya. Sekarang saya rasa sudah mengalami pergeseran dan perubahan. Kita makin menyadari yang disebut sebagai global. Ini judulnya di sini nih. Global citizenship yang kita sudah mulai merasakan di sini. Dan konektivitas baik itu digital maupun transportasi telah membuat jarak itu tidak lagi seperti dulu. Seorang yang asalnya dari Tangerang, bekerja di Tangerang, lalu mendapatkan pekerjaan di Doha, dengan mendapatkan pekerjaan di Banyuwangi, mungkin masa pulangnya sama jarak tempuhnya antara yang bekerja di Banyuwangi dan bekerja di Doha dengan adanya konektivitas seperti sekarang. Jadi pandangan kita tentang ruang karya itu menjadi sangat luas. Jadi saya membuat beberapa catatan nih terkait dengan ini. Sesudah tadi malam dapat judul ini. Judulnya apa nih? Judulnya nasionalisme dan global citizenship. Jadi saya bikin beberapa catatan. Ini pertama nih. Nasionalisme hari ini itu bukan soal di mana kita tinggal. Tapi nilai apa yang kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi, dunia ini sekarang cair, dan identitas nasional itu tidak lagi diuji dengan berada di dalam negeri, tapi diuji ketika berada di ruang global. Di mana itu? Di kampus, di lab, di pasar ide. Disitulah sesungguhnya yang disebut sebagai nasionalisme, reputasi bangsa itu dibangun. Jadi yang disebut sebagai nasionalisme itu bukan soal slogan, tapi kerja, karya, bermutu, kerja dengan integritas, kerja dengan fairness,
Itulah yang menjadi cermin nasionalisme kita. Jadi global citizenship dalam hemat kami itu tidak bertentangan dengan nasionalisme. Tapi dia bertentangan dengan nasionalisme yang sempit. Nasionalisme yang sempit itu butuh musuh untuk kuat. Itu nasionalisme yang rapuh. Nasionalisme rapuh itu membutuhkan persepsi tentang musuh untuk bisa merasa kuat. Sementara nasionalisme, cinta tanah air yang matang, justru percaya diri untuk dialog, percaya diri untuk belajar, terbuka untuk mengakui keunggulan yang lain tanpa merasa kehilangan jati diri. Nah, kita seringkali menyebut kecintaan tanah air, nasionalisme itu dalam artian yang sempit, yang kalau istilah saya itu rapuh. Untuk kuat, kita ciptakan lawan, kita ciptakan persepsi musuh, sehingga kecintaan tanah air itu dibenturkan untuk dia menjadi kuat. Hari ini, menurut saya kita sudah berubah. Kita harus tunjukkan kecintaan tanah air yang penuh dengan kematangan. Nasionalisme penuh kematangan itu apa? Nasionalisme yang tidak minder, tapi percaya diri untuk berdialog dengan lintas bangsa. Jadi ini catatan, refleksi terkait dengan bagaimana nasionalisme dan global citizenship. Karena itu, terjemahannya kira-kira, menjadi diaspora itu bukan berarti meninggalkan Indonesia, dalam tanda kutip. Seringkali kita justru melihat cara lain untuk berkontribusi pada Indonesia. Saya sempat membuat rentetan kalau disebut dulu tuh cool tweet, kalau sekarang udah bukan cool tweet lagi sekarang sih. serial tweet pada saat kabur aja dulu. Saya dulu justru pada saat itu boleh cek lagi tuh tweet-tweet lama itu. Mungkin sekitar 15-20 item. Kenapa? Saya itu merasa kita kekurangan orang Indonesia di gelanggang internasional. Kekurangan sekali. Lihat badan-badan global. Apakah itu yang di bawah PBB, apa itu di luar PBB? Mana nama Indonesia? Jadi kalau ada anak-anak Indonesia yang bisa berkiprah di gelanggang internasional, kita harus support. Mereka lah yang akan membawa nama baik Indonesia di gelanggang internasional. Dan kita butuh itu. Kita kekurangan. Ketika kita menyaksikan nama-nama India, nama-nama Filipina, nama-nama Jepang, Tiongkok. Itu semua kita lihat, wow. Punya representatif mereka di sana. How about us? We are underrepresented. Truly underrepresented. Jadi, yang sekarang menjadi teman-teman diaspora itu, menurut saya bukan sekedar berada di luar dan mencari penghidupan. Tapi berada di luar untuk membawa nama Indonesia di kancah global yang memiliki persyaratan profesionalisme yang berbeda. Semuanya profesional, tapi level profesionalismenya beda. Seperti sepak bola lah. Sepak bola itu semua profesional. Di Indonesia juga profesional. Yang di sini juga profesional. Tapi level profesionalismenya beda. Nah, teman-teman yang hari ini sedang berada di institusi-institusi pendidikan yang memiliki standar profesionalisme yang tinggi, Anda itu sudah berada di dalam kalau bisa dibilang launching pad, atau Anda berada di dalam runway untuk masuk ke orbit percaturan global. Nah, bagi teman-teman itu saya malah justru mendorong, be there. Karenanya saya sering sampaikan pada teman-teman yang kuliah. Ini nasihat lama sih bagi yang masih kuliah. Kalau udah selesai, jangan pulang. Koma cepat-cepat. Titik. Kenapa jangan pulang koma cepat-cepat? Ya jangan dulu. Kalau cuma sekedar kuliah lalu pulang, apa bedanya dengan studi jarak jauh hari ini? Justru kita membutuhkan Anda bekerja di sini, membangun jejaring di sini, dan yang lebih jauh lagi, bila Anda bisa berkiprah di dalam institusi-institusi global, maka itulah kebanggaan kita.
Dan pada satu saat, pada masanya, teman-teman, kontribusi pada Indonesia itu tetap bisa dilakukan. Walaupun tidak selalu secara fisik pulang ke Indonesia. Tapi saya juga tidak mau membayangkan Anda selalu hanya harus berada di luar. Tidak, di Indonesia juga baik-baik saja. Kita membutuhkan teman-teman di Indonesia menjadi penggerak kemajuan. Tetapi alasannya bukan seperti alasannya Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi pernah ditanya sekitar tahun 80-an, akhir 90-an awal. Pertanyaannya gini. Ditanya wartawan, "Your country is experiencing a brain drain. So many talented Indians were leaving India. How would you comment about that?" Terus kata Rajiv, "It is better to have brain drain than brain in the drain." Kata dia, "As long as our country is considered as drain, they're not returning. So we need to get our act together. We need to fix India. If we can fix India, they will return." Kira-kira gitu argumennya. Nah, kalau saya memandangnya bukan sekedar we will fix Indonesia. Ya, we have to fix a lot of problems in Indonesia. Kita stok masalah cukup sekali. Kita nggak kekurangan masalah itu. Tapi kalau saya melihatnya konteksnya bukan fixing Indonesia so that you can return. Karena menurut saya hari ini, we need more Indonesians abroad. Itu justru untuk membawa Indonesia dalam kancah pergaulan global. Yang di dalam negeri kita harus bereskan. Dan kalau kita bereskan, we will attract global talents. Ketika kami mengelola Jakarta, waktu itu kita bicara tentang bagaimana membuat Jakarta itu menjadi kota yang disebut sebagai global city. Apa sih yang disebut sebagai global city? Terus salah satu kriterianya, salah satu, bukan satu-satunya, a global city is a city that attracts global talents. Kalau kota itu memancing global talent untuk datang, maka itu bisa disebut sebagai global city. Apa yang membuat global talent mau datang? Banyak faktor yang ada di situ. Tapi kembali kepada apa yang kita mau bahas hari ini, teman-teman. Kalau saya melihat bahwa ke depan yang perlu dikerjakan, justru more of you yang hari ini belajar berada di dalam orbit profesionalisme global. Nah, sambil jangan lupakan Indonesia. Nah, cara tidak melupakan Indonesia itu banyak sekali. Dan cara untuk kontribusi pada Indonesia itu banyak sekali. Saya bertemu dengan begitu banyak teman-teman diaspora yang badannya sih di luar, tapi karyanya, kiprahnya, kontribusinya pada dalam negeri itu jalan terus. Jalan terus. Dan itu dalam bentuk gagasan, dalam bentuk karya, dalam bentuk inspirasi yang mencerminkan kepedulian kepada Indonesia. Bahkan pada teman-teman yang kuliah di luar, saya sering anjurkan, ini udah lama sih, tapi saya ulang aja di sini. Tolonglah buat rekaman-rekaman singkat, cerita Anda di laboratorium, cerita Anda di ruang kuliah, cerita Anda di kampus, rekam, kirim kemana? Kirim ke sekolah tempat Anda dulu berasal. Kirim ke sekolah, kirim ke guru-guru sana. Supaya apa? Supaya jadi inspirasi bagi anak-anak kita di sana. Jadi kontribusi itu as small as an inspiration. Apalagi kalau bisa jauh lebih besar itu. Kenapa teman-teman? Yang sering hilang di ruang kelas kita itu bukan pengajaran, bukan pendidikan, tapi inspirasi. Itu yang sering hilang di ruang-ruang kelas kita. Dan inspirasi itu datangnya dari mana? Ya, inspirasi itu datangnya dari interaksi. Nah, kita harus menjadi salah satu pihak yang memberikan inspirasi itu. Jadi kontribusi kepada Indonesia itu banyak sekali bisa dikerjakan. Dan dari observasi kami terhadap diaspora berbagai negara, institusi-institusi besar itu, di mana di sana berada diaspora, mereka bisa membawa program, membawa kegiatan kembali ke home country-nya.
lebih banyak dibandingkan ke negara-negara lain. Nah, Indonesia akan mendapatkan benefit itu kalau kita punya lebih banyak lagi pelaku-pelaku Indonesia di kancah global. Nah, lalu teman-teman, kita juga menyadari bahwa di dalam negeri punya PR yang nggak sedikit, teman-teman. Barangkali teman-teman lebih mengikuti dari sini karena melihatnya dari jauh. Mungkin teman-teman kalau pengalaman saya, ketika saya berada di luar Indonesia, bekerja di luar Indonesia, belajar di luar Indonesia, saya justru mendapatkan gambaran tentang lebih baik tentang negeri kita. Seperti rumah ini aja, ruangan ini, gedung ini. Ketika saya berada dalam gedung ini, saya tidak punya bayangan seperti apa bentuknya. Tapi ketika saya keluar, saya dapat perspektif seperti apa sih sesungguhnya bentuk gedung ini. Ketika kita berada di Indonesia, kadang-kadang kita tidak mendapatkan gambaran seperti apa bentuk kita in comparison to others, in comparison to our imagination. Begitu kita keluar, kita dapat kesempatan. Nah, teman-teman, ini membantu untuk kita menyadari hal-hal apa yang sesungguhnya Republik kita butuhkan. PR kita banyak. Kalau bicara tentang pemerintahan, demokrasi kita, PR-nya banyak harus di-upgrade. Perekonomian kita punya ketimpangan yang cukup serius antara pusat pertumbuhan di Jakarta dengan periferi. Itu PR tersendiri. Kemudian kita sampai kepada aspek hukum, aspek legal. Banyak sekali PR-PR itu. Ini PR-PR ini harus kita selesaikan domestik. Dan kita berharap ide, gagasan dari mereka-mereka yang sudah berada di dalam kancah global itu bisa membantu inspirasi buat kita. Kalaupun tidak secara fisik harus kembali ke Indonesia. Jadi, in short teman-teman, saya tidak melihat ada conflicting ideas antara nasionalisme kita dengan global citizenship. Nasionalisme apa? Nasionalisme yang mature. Cinta tanah air yang matang. Tapi kalau cinta tanah air yang sempit, ya. Karena cinta tanah yang sempit itu membutuhkan gagasan siapa lawan untuk bisa tumbuh, untuk bisa hidup. Tapi cinta tanah air yang mature, dia memiliki aspek kemampuan dan kemauan untuk dialog. Saya ingin teruskan sedikit sebelum saya akhiri pembukaan ini. Pada saat Republik ini didirikan, begitu banyak anak-anak muda Indonesia yang sesungguhnya dapat pengalaman pendidikan global. Dan pulang itu dengan perspektif yang sangat terbuka. Sama sekali tidak sempit. Sama sekali tidak sempit. Sangat terbuka. Dan mereka membawa gagasan-gagasan baru itu sehingga menjadi Indonesia. Yang teman-teman, barangkali kalau teman-teman sempatkan belajar, ada satu buku saya mau rekomendasikan, judulnya Revolusi, teman-teman. Kalau boleh Anda beli buku itu. Terbitan dari Belanda, aslinya bahasa Belanda, sekarang sudah terjemahkan bahasa Inggris. Judulnya Revolusi. Memang judulnya Revolusi. Kenapa? Apa yang terjadi di Indonesia pada awal itu memesona dunia. Indonesia menjadi sebuah negara yang dipercakapkan di dunia. Kenapa? Bayangkan sebuah bangsa yang sangat multikultural, punya suku bangsa yang kita semua tahu begitu heterogen, mampu membentuk sebuah identitas kebangsaan yang berseberangan dengan nasionalisme yang ada di Eropa. Yang di sini hampir semua mencerminkan identitas latar belakang. Berbahasa sama menjadi bangsa. Beretnis sama menjadi bangsa. Indonesia berbahasa beda-beda jadi satu bangsa. Bersuku beda-beda jadi satu bangsa. Dan bisa mensepakati sebuah bahasa bersama, namanya bahasa Indonesia. Ya, Inggris sudah keluar dari EU. Udah 10 tahun ya sekarang. Keluar dari EU. EU itu berapa negara? Berapa membernya? 27. 28 atau 27? Bahasa resminya apa EU itu?
Apa bahasa resminya EU? Inggris, Prancis, Spanyol. Yang Porto mau nggak tuh? Teman-teman, bahasa resminya 23 bahasa. Oke? Saya kalau bicara di EU, saya sering sampaikan, kalau Anda mau belajar tentang kematangan di dalam bernegara dan berbangsa, datanglah ke sebuah negeri yang paling ujung sana, namanya Indonesia. Oke? Memiliki kemampuan untuk menyepakati sebuah bahasa, dan bahasanya bukan bahasa yang mayoritas. Teman-teman, jangan ngomong sekarang. Anda imajinasikan di tahun 30-an, tahun 40-an. That is genius. Itu genius. Siapa yang genius? Ya mereka-mereka yang mendapatkan exposure pada gagasan global. Pulang, membawa konsep gagasan global itu, dan kemudian mereka membuat terobosan dalam negeri. Yang menghasilkan sebuah revolusi, yang menghasilkan sebuah perubahan, yang menghasilkan perubahan dahsyat secara domestik. Di Jakarta, tahun 30-an, Pasar Senen itu penuh dengan kursus. Kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk menjadi Indonesia, Anda harus bisa bahasa Indonesia. Bayangkan orang Klaten, bayangkan orang Delanggu, bayangkan Bojonegoro. Untuk jadi Indonesia harus gimana? Belajar bahasa Indonesia. Teman-teman, formasi itu hari ini kita lupa. Kita lupa tentang seakan-akan we take it for granted. Ya semua orang bisa bahasa Indonesia. No, ya itu sekarang, dulu tidak. Siapa yang melakukan itu? Mereka-mereka yang highly educated dan mampu membaca tantangan bangsa, lalu ilmu yang mereka dapatkan digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan apa yang terjadi? Dunia terpesona dengan Indonesia. Asia, Afrika, Amerika Latin, semua merujuk kepada Indonesia. Dunia merujuk kepada kita. Era Indonesia berada di dalam percakapan dunia. Lalu, tokoh-tokoh domestiknya di mana-mana ada. Anda ketemu Agus Salim, bicara 23 bahasa. Gimana coba teman-teman? Datang ke Perancis, bahasa Perancis. Datang ke Jerman, dia bisa Jerman. Datang ke Timur Tengah, dia bisa bahasa Arab dengan diksi yang kosakata lebih banyak daripada orang Arabnya. Dan itu bukan satu orang. Itu berderet, teman-teman. Ini kalau hari ini, namanya global talent gitu. Hari ini namanya global talent. Mereka truly global talent. Yang berderet mereka kemana-mana. Nah, fase itu sayang tidak berkelanjutan, teman-teman. Hari ini saya menyaksikan rasanya kita ketemu generasi baru yang bisa membawa nama Indonesia seperti itu lagi. Kenapa? Karena berada dalam kancah-kancah internasional dengan memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan kemampuan yang lain. Jadi poinnya adalah teman-teman, Anda bukan generasi pertama yang mengalami dilema seperti ini. Dulu juga pernah mengalami. Dan dulu pernah berkiprah. Mudah-mudahan besok kita punya kiprah yang tidak kalah lagi untuk Indonesia ke depannya. Oke, gitu aja dulu sebagai pembukaan. Nanti kita dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nabil Pak. Saya PhD Teknologi Manajemen di University of Cambridge di institut ini. Di paparan Bapak mungkin sebagian besar saya percaya hampir semua dari kita sepakat Pak tentang pentingnya peran diaspora, apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia dan segala macam. Misalkan Pak, Bapak diberikan kesempatan untuk membuat suatu policy Pak. Menurut Bapak apa sih policy yang paling tepat supaya warga Indonesia ini bisa berperan lebih di tingkat global? Apakah misalkan dual citizenship seperti Timor Leste atau overseas card of India ya? India punya kartu diaspora global seperti itu. Jadi kira-kira kebijakan apa Pak yang paling tepat menurut Pak Anies? Perkenalkan, nama saya Indah Mei. Saya PhD student dari King College London. Kemarin di London belum kedapatan bertanya Pak. Jadi saya di sini. Jadi kalau Datang juga kemarin? iya. Masya Allah. Kartu yang saya berikan ke Bapak kemarin saya tulis di kereta dari Sari ke London. Yang pertanyaan ini saya tulis dari kereta dari London ke Cambridge. Jadi pertanyaan Bapak itu salah satu narator terbaik Indonesia yang kami beruntung bisa hidup pada masa yang bersama dengan Bapak. Narasi-narasi dan pilihan diksi Bapak seperti kayak contohnya urun angan sama turun tangan tuh bedanya cuma huruf T. Itu satu kalimat bagi saya kayak inspirasional banget gitu, dan saya kira banyak orang yang seperti itu juga. Terus waktu Bapak diwawancara, Bapak menceritakan tentang bagaimana bahasanya Bung Karno waktu itu dibandingkan dengan tokoh-tokoh negarawan yang lain. Bapak memilih diksi
bahasa beliau adalah menggunakan bahasa-bahasa yang berotot gitu. Karena yang lain biasanya bahasanya lembut kosakatanya. Saya mikir, kenapa milihnya berotot gitu? Nggak semangat, keras dan sebagainya. Tapi itu menurut saya sebuah talenta yang saya pingin belajar gitu Pak. Jadi pertanyaannya adalah apakah selama Bapak bisa membuat narasi-narasi seperti itu sebuah belajar yang proses yang conscious atau disadari gitu atau unconscious gitu Pak? Kalau disadari dan di planning mungkin bisa di-sharing tipsnya ke kita, karena saya kira kalau jawabannya banyak orang yang banyak membaca tidak mempunyai kemampuan yang sama gitu. Banyak contohnya, salah satunya adalah saya. Jadi coba begitu tapi ternyata ada kesulitan gitu Pak. Dan terakhir, karena dari kartu itu saya ingin membacakan saya langsung. Jika sejarah tulis oleh pemenang, dan semoga kelak sejarah Indonesia menulis dan ditulis oleh narator terbaik bangsa ini. Dan jika Allah berkehendak, semoga orang pilihan terbaik itu salah satunya adalah Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bung Nabil, tentang kebijakan. Nomor satu, saya cenderung untuk tidak mensupport gagasan dual citizenship. Kenapa? Karena itu menjadi pintu masuk bagi justru negara-negara lain untuk menjadi citizenship Indonesia. Sementara kebutuhan kita adalah untuk diaspora kita yang berkeluarga negara Indonesia atau anak keturunan bisa tetap kembali ke Indonesia, bisa tetap beraktivitas di Indonesia. Jadi jangan sampai itu menjadi pintu masuk. Kenapa? Yang disebut sebagai padat di Indonesia itu adalah Jawa. Tapi kalau kita lihat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu longgar dan peluangnya luar biasa. Jangan sampai kita berpikir tentang diaspora, memfasilitasi dengan dual citizenship, nanti yang masuk warga dari negara-negara lain, bukan ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Papua, dengan pintu masuk dual citizenship. Itu menurut saya hati-hati di situ. Nah, tetapi bagi yang berada di luar, kemudahan-kemudahan seperti yang diberikan di India, maupun juga yang diberikan di Filipina, banyak kemudahan untuk pajak, untuk keluar masuk ke imigrasi, untuk kepemilikan aset di domestik maupun di luar, yang itu semua seringkali menjadi hambatan. Pajak saja, teman-teman. Pajak saja. Seringkali kita mengalami kesulitan. Kita mau ikut yang mana nih? Mau aturan pajak. Jadi saya melihat polisi-polisi di situ itu lebih dibutuhkan daripada pada dual citizenship. Kalau itu dikerjakan, maka perubahannya pun tidak mengharuskan pada level undang-undang. Banyak perubahan itu bisa dikerjakan di level eksekutif. Eksekutif itu artinya apa? Peraturan pemerintah ke bawah. Sehingga jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Tapi kalau perubahannya di level undang-undang, itu prosesnya akan lebih panjang. Jadi harus hati-hati di dalam ide ini, terutama soal citizenship, jangan sampai maksudnya memudahkan kepada diaspora, yang terjadi adalah kemudahan pada yang lain untuk masuk ke Indonesia. Akhirnya kita nggak bisa jaga gawang. Hari ini saja tidak ada polisi itu. Kita sekarang kebobolan luar biasa. Begitu banyak dan tidak ke Jawa. Karena kalau ke Jawa berhadapan dengan talenta lokal yang juga qualified. Tapi begitu masuknya di luar, itu di luar itu saja di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua. Mereka akan ketinggalan karena kemasukan. Jadi kita harus jaga gawang itu. Gitu ya. Satu. Ya, Bu Indah, makasih Bu Indah. Makasih sudah datang kemarin, hari ini. Untung besok nggak ada, Bu. Kalau ada bisa 3 kali kita, Bu. Terima kasih. Saya ini sangat meyakini bahwa yang disebut sebagai inspirasi itu datangnya dari interaksi. Bukan dari meditasi. Bukan merenung, terus celing, keluar ide. Enggak. Ide itu hampir selalu munculnya dari interaksi. Karena itu perbanyak interaksi. Tapi interaksi aja nggak cukup. Reflective post-interaction. Sering-sering reflektif. Jadi saya
pengalaman pribadi nih kalau bicara tentang narasi kosakata. Saya sejak masa sekolah, kuliah, bahkan sampai sekarang, kalau ada yang berbicara, saya itu dengarkan dan belajar. Sampai sekarang juga begitu. Belajar, apa sih yang saya tidak boleh tiru? Itu. Bukan apa yang saya harus tiru. Apa yang saya tidak boleh tiru. Karena membuat the don'ts itu lebih mudah daripada the do's. Jadi lihat ada dialog. Ini zaman sekolah dulu nih. Lihat ada dialog, lihat ada pidato, lihat ada ceramah. Ini yang nggak boleh begini nih. Ini yang jangan begini nih. Kita tahu yang jangan. Karena mengidentifikasi yang jangan itu lebih mudah daripada yang boleh. Yang boleh apa saja boleh. Yang jangan dikerjakan. Jadi reflektif pada itu. Dan mau tidak mau, yang disebut sebagai bacaan itu kunci. Walaupun tadi dibilang baca banyak, ya nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Tidak bisa kita menambah kosakata tanpa membaca. Nggak ada pilihan. Dan perbanyak kosakata dan jangan takut berinovasi dengan kata-kata. Kenapa? Karena yang disebut sebagai bahasa itu bukan baik dan benar. Yang membuat bahasa Indonesia mundur, bukan mundur lah, membuat bahasa Indonesia itu tertinggal, itu karena bahasa Indonesia itu harus baik dan benar. Siapa yang mengatakan harus baik dan benar? Jadi kita juga memiliki kebebasan untuk berinovasi. Saya memilih inovasi banyak sekali di soal bahasa. Mengibar tinggikan, itu kalau secara bahasa Indonesia salah. Mengibar tinggikan. Saya banyak sekali mengatakan kalimat mengibar tinggikan. Mengibarkan dengan tinggi. Banyak betul gitu. Kalau satu kata mengibar, jadi bahasa itu kesepakatan. Ini apa teman-teman? Gelas. Kalau ini apa? Apa? Halo. Teko. Oke. Kalau dulu orang tua kita bilang ini teko, boleh nggak? Boleh. Ini kesepakatan teman-teman. Ini kesepakatan. Tidak ada yang mengatakan harus. Gelas enggak, ini kesepakatan. Yang membuat bahasa Indonesia itu berhenti, itu justru karena kita berhenti membuat kesepakatan-kesepakatan. Karena harus benar. Nah saya termasuk yang mengajak untuk melanggar itu. Karena itu memperbanyak kosakata. Dan ini, waktu itu saya tugas di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Saya baru masuk, saya tanya berapa kosakata bahasa Indonesia? Kosakata banyak. Waktu itu sekitar 100.000 teman-teman. Bahasa Inggris berapa kosakatanya? Halo, Cambridge. Berapa kosakata bahasa Inggris? Ini Google bukan linguistik ini. Kira-kira 1 juta. Bahasa Inggris. Dengan setiap tahun bertambah sekitar 7.000 kosakata. Dari mana itu? Dari serapan. Tadi kita kekurangan kosakata bukan ini? Apa namanya ini? Teko. Nah kalau kita nggak punya kosakatanya tambahkan. Jangan kita dihadang dengan kata baik dan benar. Tambahkan aja. Saya ini pernah ngajar bahasa Inggris. Waktu saya masih kuliah. Yang saya ajar ini satpam, penjaga toko di Jogja. Lalu salah satu pertanyaan satpam itu, gini, Mas, kalau bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng apa ya? Saya tuh sampai sekarang juga nggak lupa pertanyaan itu. Coba apa unyeng-unyeng bahasa Inggrisnya? Lah ya kalau nggak ada diserap. Jadikan itu bahasa Inggris. Kalau nggak ada, kampung. Memang ada bahasa Inggris kampung? Nggak ada, ya diadopsi kampung. Betul kan? Karena nggak punya konsep itu. Sama bahasa Indonesia juga begitu. Nah bahasa Indonesia itu punya bahasa daerah yang luar biasa kaya. Itu diserap. Karena serapan bahasa Indonesia memperkaya diksi, memperkuat narasi. Ada yang orang Sunda di sini? Ada Sunda? Sunda? Bisa bahasa Sunda nggak? Biasa. Hari labuh, apa bahasa Indonesia? Bahasa Sundanya ada berapa? Labuh, tigubrak, tigebis, dolongjong, tikusruk, tragrak, murag. Tuh. Sebab jatuh berbeda sekali kan? Kalau kepleset karena pisang, itu soledad. Oke. Kalau jatuh karena lubang, 13. Kalau jatuh menghadap ke depan, tikusruk. Kalau jatuh kepala ke belakang, dijengkang. Jadi bayangkan dalam bahasa Sunda itu lebih dari 20 kosakata untuk menjelaskan jatuh. Rupanya orang Sunda banyak yang jatuh.
Sehingga sampai diksinya. Lah, bayangkan kalau bahasa Indonesia mau menyerap itu maksud saya. Kekayaan kita itu justru bukan saya membuat narasi sendiri, bukan. Saya justru menganjurkan menyerap bahasa. Jadi waktu saya di Kemdikbud, salah satu program utama adalah memperkaya bahasa Indonesia. Dengan cara semua orang silakan mengusulkan bahasa Indonesia. Itu dibuka ada website-nya, silakan usulin. Dan habis itu terjadi orang pada usul. Hari ini saya dengar sudah hampir 200.000 kosakata. Dari 2014 sekarang sudah menjadi 200.000. Lompat. Nah, sehingga narasi kita itu kaya. Jadi bukan soal naratornya, tapi diksi kita terus tambah. Bahasa Arab. Berapa kosakatanya? 12,7 juta. Nah, orang itu bahasa sangat sophisticated. 12,7 juta kosakata. Sehingga narator-naratornya itu kaya dengan kosakata. Nah, kita membutuhkan itu. Sehingga bukan kekuatan pada individu, tapi kekuatan itu pada ekosistem. Nah, dengan ekosistem itu maka terbayang. Nah, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang mau baca. Saya usul yang di sini banyak-banyak baca novel. Novel bahasa Indonesia aja. Karena novel itu bermanfaat. Walaupun teman-teman belajar engineering, jangan lupa baca novel. Novel itu memperkaya sisi lain dari otak Anda. Karena novel itu betul-betul membaca imajinasi, dan novel itu menimbulkan kosakata-kosakata baru yang sering tidak muncul. Kenapa? Karena mereka berani menggunakan kata-kata yang baru. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Galih, saya peneliti dan pengajar semikonduktor dan kuantum teknologi, Pak. Saya interested sama tadi terminologinya Pak Anies tentang nasionalisme yang dewasa, yang mature, yang matang. Nah, saya langsung kepikiran tentang menganalogikannya seperti cinta kita ke pasangan. Tentu ada baterai atau stamina yang harus long term gitu, Pak. Karena saya rasa semua orang di sini, di Cambridge ini punya rasa cinta yang luar biasa. Tapi untuk gimana men-sustain stamina cinta itu atau baterai cinta itu supaya tetap long last gitu. Karena ini kan maraton ya Pak ya. Demikian. Nama saya Dedi Pak. Tahun 98 saya melarikan diri ke sini. Karena saya melihat Jakarta terbakar habis, asap di mana-mana. Kemudian saya selalu merindukan Indonesia untuk kembali, dan akhirnya kembali tahun 2011. Nah, setelah saya kembali tahun 2011, kenyataannya mengatakan bahwa di Indonesia itu semua masih susah, Pak. Saya yang sudah terbiasa dengan idealisme di sini, mendapatkan Indonesia susah sekali untuk menyesuaikan diri. Dan akhirnya, tahun 2020 ini, saya memutuskan untuk kembali lagi ke sini. Jadi, cintanya bukan naik turun, Pak. Ini benar-benar kelihatannya stop. Seperti ingin saya ceraikan, tapi tidak bisa cerai, Pak. Tapi saya di sini sudah permanent resident dengan harapan bisa kembali ke Indonesia. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana caranya dengan segala macam masalah yang ada di Indonesia, saya bisa kembali lagi jatuh cinta, Pak? Bung Galih, Pak Dedi ini sama-sama tanya tentang nasionalisme. Tapi sebelum saya jawab itu, Indonesia ini luas, Pak Dedi. Bukan luas. Ketika Pak Dedi tadi bercerita tentang peristiwa 98 di Jakarta. Jakarta itu terbakar. Yang terbakar tuh mal-mal di Jakarta. Tapi kota Jakarta itu tidak terbakar. Dan pada saat Jakarta itu sedang mengalami perekonomian yang ambruk, kalau kita ke Sulawesi Selatan, orang di Sulawesi Selatan sedang bahagia dengan mata uang kita yang sedang anjlok. Karena semua ekspor mereka menjadi jauh lebih bagus harganya. Apakah itu kopi, apakah itu coklat, apakah itu... Maksud saya apa? Jangan sampai kita melihat Indonesia atas peristiwa mikro, lalu menyimpulkan tentang Indonesia. Kenapa Indonesia yang satu tempat bermasalah, tempat lain itu belum tentu bermasalah. Nah, tetapi yang Bapak sampaikan, saya bisa membayangkan, apa sih yang menjadi masalah? Governance yang lemah, tata kelola pemerintahan yang lemah, minimnya integritas. Itu problem sistemik yang sedang kita hadapi sekarang ini. Jadi bagi begitu banyak orang di Indonesia yang sudah terbiasa dengan segalanya serba predictable, datang ke sebuah Indonesia, kita harus menghadapi situasi yang penuh tantangan. Saya sempat bekerja agak panjang
Dan saya bekerja menjadi manajer Asosiasi Perusahaan Elektronik Sedunia di Chicago. Kita mau pulang, itu dilema, Pak. Saya pulang gimana ya nanti? Crash landing nggak nih itu? Lalu sesudah itu, bisa nggak nanti survive? Bisa nggak nanti menghadapi ini semua? Nah, saya melihat Indonesia belum sempurna. Ada nasihat waktu itu. Pulang dari sana saya akan kembali ke Indonesia tuh dianalogikan begini. Naik mobil jalur cepat, pindah ke jalur lambat. Kalau pindah jalur lambat, ya kurangi kecepatan. Kalau kecepatannya tetap tinggi, ya nabrak mana-mana. Oke, kurangi dulu kecepatannya, lalu ajak yang lain untuk kecepatannya tambah. Dan itu membutuhkan effort ekstra. Ada yang mau memilih mengerjakan, ada yang memilih tidak. Tapi memang kenyataannya begitu, seperti pindah dari jalur cepat ke jalur lambat. You have to make an adjustment di situ. Karena kalau kita tidak berubah, kita tabrak, ujungnya saya pindah jalur cepat lagi dah. Kayak saya nabrak sana sini, kecuali lakukan penyesuaian, dan itu tantangan kita. Nah, saya merasa tiap-tiap pribadi akan punya pilihan dan harus dihormati. Saya memilih waktu itu untuk pulang saja. Saya punya kriteria waktu itu. Kenapa saya milih pulang? Saya ingin pekerjaan saya itu, 1, intellectually growing. 2, financially strong. 3, socially impactful. 2 yang pertama, saya dapat di Amerika. Tapi yang ketiga, saya nggak dapat. Di sana harus ada generasi kedua, generasi ketiga baru bisa somebody. Harus bisa impactful. Tapi kalau di Indonesia, saya bisa kerjakan itu. Saya pilih mengerjakan itu. Nah, jadi kecintaan pada Indonesia, kalau dalam konteks ini, justru saya melihatnya, kalau kita juga ketika memilih untuk berada di Indonesia, ya hadapi semuanya. Dengan segala macam tantangannya. We are not in a perfect world, Pak. Jauh dari perfect world. Tetapi we can make Indonesia better and better. Dan kita akan selalu menghadapi tantangan itu. Nah, ini sama juga pertanyaan dari Bung Galih tadi. Ini gimana ngadepin rasa cinta yang sering fluktuatif. Fluktuatif. Iya. Cinta itu memang tidak pernah stabil, kan? Makanya tadi saya tanya, Anda cintanya di mana nih sekarang gitu? Lagi naik, lagi turun. Tapi apa sih definisinya gitu kira-kira? Kalau kita cinta, kita tuh memikirkan, merasa memiliki, merasa mau berbuat, merasa mau memberi. Kan itulah salah satu wujud kita mencintai. Nah, bagaimana menjaganya? Ya, menjaganya adalah dengan berinteraksi dengan yang kita cintai. Bagaimana saya mencintai seseorang, istri saya, tapi interaksinya dikurangin. Ya, cinta itu bisa meluruh. Cinta itu harus selalu dijaga. Harus selalu dijaga dengan cara berinteraksi yang intensif. Dengan siapa? Ya, kalau sekarang ya sesama kita di sini. Kemudian ikuti perkembangan yang ada di sana. Ikut memikirkan. Dan saya ingin sampaikan, teman-teman, kita seringkali menilai kondisi Indonesia dibandingkan dengan idealita. Dibandingkan dengan utopia, dibandingkan dengan kesempurnaan. Nah, kita selalu kecewa. Selalu kecewa. Tapi kalau kita bandingkan Indonesia dengan komparasi nih, lintas negara atau lintas waktu ke masa lalu, mungkin kita ketemu delta-delta yang lebih baik. Karena selalu ada progres. Tapi kalau kita selalu bandingkan dengan yang seharusnya, penuh tantangan. Dan jangan lupa, ketika kita berada di sebuah bangsa, lalu tengok sejarah bangsa ini, kita akan ketemu fase di mana mereka pernah seperti kita dulu. Pernah seperti kita dulu. Hanya saja mereka sudah belajar lebih awal, mereka sudah perbaikan lebih awal, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih baik. Kalau kita lihat, jangan bandingkan dengan Eropa. Bandingkan dengan tetangga Asia kita saja. Kalau kita lihat Korea, wah kita di belakang. Kita lihat Jepang, apalagi. Tapi kalau kita lihat yang lain di Asia, ada beberapa negara yang lain yang kita way ahead of the game. Nah, jadi maksud saya, PR untuk perbaikan masih banyak. Saya termasuk yang yakin
bahwa Indonesia akan terus-menerus mengecewakan bagi orang yang pesimis tentang Indonesia. Kenapa? Karena saya yakin kesempatan untuk berubah itu ada. Orang baik di Indonesia ini banyak. Dan saya ketemu begitu banyak orang-orang baik. Sayangnya, tidak semua orang baik pegang kewenangan. Sayangnya, yang membuat keputusan, baik itu di korporasi maupun itu di public sector. Tapi jangan, kalau menurut saya jangan pesimis, karena itu akan ada siklusnya. Hanya yang harus ditutup diusahakan. Kalau tidak diusahakan akan terjadi perubahan. Nah, saya memilih untuk menjadi bagian dari perjuangan itu dalam rangka menjaga kecintaan. Nah, buat teman-teman di sini, kontribusinya jalan terus saja, interaksinya. Itu cara jaga untuk mencintai Indonesia. Dan teman-teman pernah lewat imigrasi, ada masalah. Bukan hanya di Indonesia, negara manapun. Pernah dilama-lamain. Itu kan masalah tuh. Kebanyakan buah bumbu. Kebanyakan bawa bumbu. Teman-teman, coba diingat-ingat. Kalau kita lewat imigrasi dan gak ada masalah, kita lupa dan tidak diceritakan. Pada saat kita lewat imigrasi dan ada masalah, kita ceritakan berkali-kali. Betul nggak teman-teman? Ketika ada kabar baik dari Indonesia, kita jarang menceritakan terus-menerus. Tapi kita ada kabar bermasalah di Indonesia, kita cenderung menceritakannya terus-menerus. Sehingga kita itu seringkali kalau dengar kabar Indonesia, lebih sering dengar kabar yang bermasalah. Itu yang saya rasa beda dengan our founding fathers. Our founding fathers itu gak pernah menyepelekan rakyatnya. Yang satu sangat terdidik, yang rakyatnya sangat tidak terdidik. 95% buta huruf. Masa itu? Yang pemimpin-pemimpinnya highly educated. Tapi yang highly educated itu tidak menjadikan yang bermasalah di bawah itu dengan pesan-pesan yang negatif. Pernah dengar nggak Soekarno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya goncang dunia? Pernah kan? Coba ingat-ingat nih, yang buta huruf itu 95%. Jadi kalau 10 pemuda itu kira-kira yang buta huruf berapa tuh? Ya 9. Kan bayangkan, what can you do with 9 illiterate young men gitu, out of 10? Not much. Tapi kan pesannya gini, ini bangsa kita ini 95% buta huruf, berat betul kita ini. Benar nggak teman-teman? No, he didn't use that narrative. Narasinya tuh narasi yang buat positif. Padahal kita kenyataannya tahu nih gitu. Itu hilang di Republik ini. Itu hilang di bangsa kita. Pesan-pesan yang membuat kita menjadi optimis. Optimis itu perasaan. Optimis soal perasaan. Kenyataan yang kita hadapi bisa jadi sama. Tapi optimismenya beda. Nah, yang punya tanggung jawab untuk mengirimkan pesan itu siapa? Top leadership. Itu punya tanggung jawab. Top leadership yang punya tanggung jawab. Kita menggaungkan itu boleh. Tapi yang paling utama siapa yang di leadership position? Beberapa waktu lalu sempat ada Pak Komenong juga kesini dan saya jadi ingat lagi pesan Pak Komenong bahwa jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Mirip-mirip lah seperti mencintai pasangan memang ya. Karena kalau kita berekspektasi terlalu banyak atau seperti apa itu kan malah kadang-kadang menimbulkan masalah. Jadi yang barusan disampaikan Pak Anies, bagaimana kita mengatur ekspektasi kita gitu ya agar tetap optimis, itu sangat make sense sekali Pak Anies.